Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin kepada Bapak dosen mata kuliah Ekologi Pemerintahan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang lingkungan internal sistem pemerintahan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok saya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri, Bayu Anggawianto, NPP 300967, asal pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua, Adam Arijal Akbar, NPP 300636, asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga, Muhammad Cesar Aldafa, NPP 300467, asal pendaftaran Provinsi Lampung. Yang keempat, Muhammad Ilmi Arfa Muklis, NPP 301210, asal pendaftaran Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir, Yubelina Sekila Papua Napigome, NPP 301513, asal pendaftaran Provinsi Papua. Berikutnya saya akan membacakan rumusan kajian yang akan kita presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ideologi dan politik. Yang kedua, ekonomi. Ketiga, sosial budaya. Keempat, agama. Kelima, pertahanan dan keamanan. Keenam, teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, visible government atau pemerintah bayangan. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Ningga Praja Adam Arijal Akbar. Waktu dan tempat saya persilakan. Ideologi politik. Ideologi politik merupakan himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan, keputusan, kekuasaan, dan mengatur untuk menuju ke arah yang lebih baik. Ideologi menjadi dasar sikap terhadap kejadian dan permasalahan politik yang dihadapi serta penentu tingkah laku politik. Dalam ilmu sosial, ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja dan menawarkan ringkasan orde masyarakat tertentu. Jadi, ideologi politik dapat diartikan sebagai seperangkat tujuan dan ide yang menjelaskan bagaimana suatu rakyat bekerja dan bagaimana cara mengatur kekuasaan. Bentuk-bentuk ideologi politik dibagi menjadi tiga, yaitu liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Liberalisme. Ideologi politik liberalisme dalamnya menjunjung tinggi adanya kebebasan individu. Liberalisme sendiri merupakan suatu ideologi maupun tradisi politik yang berdasar pada adanya pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak setiap individu adalah sama dan perlu diutamakan dengan nilai politik. Yang kedua, kapitalisme. Ideologi kapitalisme merupakan suatu ideologi politik di mana kekuasaan berada pada kapital atau para pemilik modal. Pada ideologi ini terdapat pandangan di mana setiap individu sebenarnya bukanlah merupakan bagian dari masyarakat, namun harus berjuang masing-masing untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya sendiri. Dan yang ketiga, sosialisme. Berkebalikan dengan ideologi kapitalisme, muncul pula ideologi politik yang bernama ideologi atau paham sosialisme, di mana ideologi sosialisme ini lebih mengutamakan suatu kebersamaan dan tujuan serta kepentingan bersama sebagai satu bagian masyarakat, di mana kepentingan individu dan kepentingan bersama harus berjalan secara bersamaan. Salah satu ciri-ciri ideologi adalah diperlukannya adanya campur tangan pemerintah atau negara dalam segala semacam hal yang terjadi di dalam masyarakat demi mencapai tujuan negara yang sama. Selain tiga ideologi utama tersebut, juga ada beberapa ideologi politik lainnya, yaitu yang pertama, konservatisme merupakan suatu ideologi atau paham filsafat yang mendukung akan adanya nilai-nilai tradisional. Kemudian Marxisme. Ideologi Marxisme ini berdasarkan pada paham bahwa setiap manusia atau individu itu sama dengan tidak berbagi atas kasta-kasta.
Yang ketiga, feminisme, ideologi yang memperjuangkan kesetaraan wanita atau perempuan, terutama di dalam sistem maupun kehidupan politik, ekonomi, budaya, hingga ruang pribadi. Kemudian ada ideologi fasisme. Ideologi fasisme di mana merupakan salah satu ideologi yang didasarkan pada adanya prinsip kepemimpinan otoriter dalam suatu negara. Dan yang terakhir, ideologi demokrasi. Ideologi ini memiliki satu tujuan, yaitu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada sistem politik, sistem ekonomi, maupun sistem sosial. Baik, terima kasih kepada saudara Adam Harizal Akbar. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Indra Praja Muhammad Caesar Aldafa. Waktu dan tempat saya persilakan. B. Ekonomi. Ekonomi atau ekonomi dalam banyak literatur. Ekonomi disebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata oikos atau oiku dan nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain, pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga, tentu saja yang dimaksud. Dan dalam perkembangannya, kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada suatu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas, yaitu rumah tangga bangsa, negara, dan dunia. Definisi menurut beberapa para ahli. Menurut Adam Smith, ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Menurut Mill J. S., ekonomi ialah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. 3. Menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui pengembangan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Yang keempat, menurut Hermawan Kartajaya, ekonomi adalah platform di mana sektor industri melekat di atasnya. Yang kelima, menurut Paul Samuelson, ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Fungsi dan macam-macam bentuk sistem ekonomi. Fungsi ekonomi secara umum yang pertama sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi. Yang kedua, mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Yang ketiga, sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Yang keempat, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Sistem ekonomi tradisional ialah suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Sistem ekonomi liberal ialah merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Landasan dari sistem perekonomian ini adalah bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Sistem ekonomi campuran ialah sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari seluruh masyarakat yang pada sumber daya ekonomi. Sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat ialah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Sistem ekonomi dan perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila yang dipilih karena di dalam
dalamnya terdapat makna demokrasi, barang-barang yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara dan dibutuhkan banyak orang tidak boleh diserahkan pada pihak swasta. Ekonomi Indonesia kini banyak ditopang oleh industri dan perdagangan dengan fokus mayoritas di sektor ekspor. Baik, terima kasih atas penyampaiannya oleh saudara kita Cesar Aldafa. Selanjutnya untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Muhammad Hilmi Arfa Muklis. Waktu dan tempat saya persilakan. C. Sosial budaya. Sosial budaya terdiri dari dua kata, yaitu sosial dan budaya. Sosial berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat sekitar, sedangkan budaya berasal dari kata bodhya yang artinya pikiran dan akal budi. Budaya juga diartikan sebagai segala hal yang dibuat manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cinta dan rasa. Jadi, kesimpulannya adalah sosial budaya merupakan segala hal yang diciptakan manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Burnett, kebudayaan adalah keseluruhan berupa kesenian, adat, istiadat, moral, hukum, pengetahuan, kepercayaan, dan kemampuan pola pikir dalam bentuk lain yang didapatkan seseorang sebagai anggota masyarakat dan keseluruhan bersifat kompleks. Menurut Andreas Epping, sosial budaya atau kebudayaan adalah segala sesuatu atau tata nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut. Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya. 1. Adanya penemuan baru. 2. Pertambahan jumlah penduduk. 3. Adanya konflik. 4. Terjadinya revolusi. 5. Keterbukaan lapisan masyarakat. 6. Prestasi masyarakat. 7. Akulturasi. 8. Pendidikan. 9. Asimilasi. Bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan berdasarkan waktu. Evolusi. Evolusi mengacu pada perubahan sosial yang memakan waktu yang lama tanpa ada kehendak dari masyarakat. Terbentuknya revolusi dipengaruhi oleh dorongan masyarakat agar bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat yang terjadi waktu itu. Revolusi. Revolusi merupakan perubahan sosial secara cepat tanpa direncanakan sebelumnya. Kebalikan dari evolusi, jadi revolusi bisa terjadi karena sudah direncanakan sebelumnya. Meskipun demikian, ada juga yang tidak direncanakan. Perubahan secara sifat direncanakan dikatakan sebagai perubahan budaya yang direncanakan karena terjadinya perubahan berdasarkan pada perkiraan yang sudah direncanakan oleh pihak pembuat. Pihak pembuat rencana disebut sebagai agent of change, tidak direncanakan. Sebaliknya, perubahan budaya yang tidak direncanakan terbentuk karena tanpa direncanakan terlebih dahulu. Perubahan yang tidak direncanakan memiliki kecenderungan ditentang oleh masyarakat yang bersangkutan. Dalam perubahan ini, terdapat dua bentuk perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan secara besar dan perubahan kecil. Baik, terima kasih kepada saudara Hilmi Arfa Muklis. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh saudara Yubelina Segila Papua Napigumi. Waktu dan tempat saya persilakan.
Selanjutnya adalah agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Agama dan pemerintah keduanya membutuhkan kemandirian mereka masing-masing agar dapat berkembang. Agama dan pemerintah berjalan pada arah yang berbeda tetapi pada jalur yang sama. Agama dan pemerintah adalah seperti pasangan yang kadang-kadang mengalami kesulitan hidup berdampingan, tetapi yang menyadari bahwa mereka tidak dapat dipisahkan. Agama dan pemerintah paling berhasil dan paling efektif ketika mereka saling melindungi dan saling mendorong. Pemerintah memegang peran penting dalam melindungi dan mempertahankan kebebasan beragama dan dalam membina peran gereja-gereja dalam masyarakat. Hubungan agama dan negara, suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara, karena dengan adanya negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan adanya agama dapat berkembang dalam bidang etika dan moral spiritual. Selanjutnya, pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional, yang adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan dan keamanan adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan ancaman lain serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta tugas lain yang berkaitan dengan fungsinya sebagai pertahanan keamanan. Keamanan adalah upaya penegakan hukum, menjaga ketertiban masyarakat, melindungi keselamatan dan ketentraman, serta ketertiban hidup warga atau anggota masyarakat. Hakikat pertahanan keamanan negara adalah perlawanan rakyat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab tentang hak dan kewajiban warga negara, serta berdasarkan keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan kemenangan dan tidak mengenal menyerah, baik penyerahan diri maupun penyerahan wilayah. Seperti yang tercantum pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, tersusun dalam komponen utama serta komponen cadangan dan komponen penduduk. Sedangkan pertahanan non-militer disebut juga dengan pertahanan nirmiliter, merupakan kekuatan pertahanan negara yang dibangun dalam kerangka pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan nasional dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman nirmiliter. Selanjutnya adalah informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah paling besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Nah, teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lain. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi,
pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Contoh dasarnya, dalam hal ini pelayanan publik pada bidang administrasi kependudukan dengan adanya teknologi informasi pengelolaan data kependudukan mampu dikerjakan dengan cepat dan akurat, bahkan hanya hitungan menit saja sudah selesai. Peran teknologi dan informasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pelayanan publik dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peran teknologi informasi dalam pelayanan publik diyakini mampu meningkatkan produktivitas kerja dengan tingkat akurasi, kecepatan, dan kemudahan yang tinggi. Teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti G2C, G2B, dan G2G. Yang terakhir adalah pemerintah bayangan. Pemerintah bayangan adalah keluarga teori konspirasi yang didasarkan pada gagasan bahwa kekuatan politik yang nyata dan aktual tidak terletak pada perwakilan yang dipilih secara publik, tetapi dengan individu-individu swasta yang menjalankan kekuasaan di belakang layar, di luar pengawasan dari institusi demokrasi. Beberapa kelompok yang diusulkan oleh teori ini sebagai pemerintah bayangan termasuk Bank Sentral, Freemason, Badan Intelijen, dan lain sebagainya. Perkumpulan rahasia, kepentingan uang, elit global, dan organisasi supranasional yang berusaha memanipulasi kebijakan untuk kepentingan mereka sendiri atau untuk pelayanan agenda yang lebih besar yang tersembunyi dari masyarakat umum. Pemerintah bayangan menggunakan pemerintah resmi bagi negara berdasarkan polisi atau militer yang diciptakan oleh para konspirator untuk mengontrol pemerintah resmi agar konspirator lebih mudah meniti jalan menuju satu pemerintahan global. Nah, apakah Indonesia menetapkan pemerintah bayangan? Pemerintah bayangan tidak akan mudah masuk begitu saja di Indonesia, apalagi untuk menerapkannya, karena pemerintah bayangan akan membuat perpecahan dan konflik di negara kita. Nah, pemerintah bayangan akan membuat rakyat di negara ini menjadi sengsara dan hanya menguntungkan bagi mereka saja. Hal ini juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di negara Indonesia ini tidak menerapkan pemerintah bayangan. Baik, terima kasih kepada saudara Yubelina dan seluruh rekan-rekan yang telah menyampaikan materi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk kelebihan dan kekurangan atas penyampaian materi ini, saya dan mewakili rekan-rekan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.